Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum perancangan percobaan acara pertama, yaitu tentang uji normalitas data. Teman-teman bisa dibuka ya buku panduannya, halaman 2. Di situ tertera bahwa uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Sebaran data dikatakan normal jika nilai p-value atau nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, kita langsung saja ya teman-teman ke contoh soalnya di halaman 3. Soalnya sebagai berikut. Dilakukan percobaan mengenai pengaruh konsentrasi NaCl terhadap jumlah koloni bakteri dengan konsentrasi NaCl adalah yang pertama dengan kontrol atau 0%, yang kedua yaitu dengan konsentrasi 10%, yang ketiga dengan konsentrasi 15%, yang keempat dengan konsentrasi 20%, yang kelima dengan konsentrasi 25%, dan yang keenam dengan konsentrasi 30% dengan 6 kali ulangan. Disusun dalam rancangan acak lengkap. Lakukanlah uji normalitas data pada tabel di atas menggunakan SPSS. Nah, jadi teman-teman ini soalnya ya. Kita langsung saja buka di halaman 2 lagi untuk mengerjakannya. Pastikan teman-teman udah membuka aplikasi SPSS ya. Nah, kita langsung ke variabel view-nya. Variabel view-nya kita isikan ada perlakuan, lalu ada ulangan, lalu ada jumlah koloni. Jadi teman-teman pakai underscore ya, kayak kalau di spasi nggak bisa. Terus desimalnya kita buat 0 semuanya karena di soal tidak ada angka, tidak ada desimalnya. Untuk value di bagian perlakuan, tadi kan ada 6 perlakuan ya. 1 yaitu kontrol atau 0%. Kita add, terus value kedua kita kasih label yaitu dengan konsentrasi 10%. Kita add, terus value yang ketiga kita isi dengan label yaitu 15%. Kita add lagi, terus yang keempat dengan konsentrasi 20%. Yang kelima yaitu dengan konsentrasi 25%. Kita add lagi, dan yang keenam kita isi dengan konsentrasi 30%. Nah, setelah keisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita klik OK. Lalu kita ke measure-nya, yaitu kita isi dengan nominal. Nah, setelah teman-teman selesai di bagian variabel view-nya, kita langsung ke data view ya teman-teman. Di data view kita kan di soal ada 6 perlakuan nih dengan konsentrasi 0, 10, 15 dan seterusnya kan ada 6. Kita tulis nih kan berarti yang 0 atau kontrolnya ada 6 sampai 6 ya teman-teman. Terus yang dengan 10% juga ada 6 kali ulangan, berarti sampai 12 ya. Terus dan seterusnya sampai 6, jadi nanti ada 36. Terus ulangan kan ada 6 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk jumlah koloni teman-teman bisa dibaca di tabel ya. Nah, itu kita lihat nih, perlakuan 1, ulangan 1 ada 17 koloni bakteri. Terus perlakuan 1, ulangan 2 ada 20. Lalu perlakuan 1, ulangan 3 ada 17. Nah, jadi teman-teman diisi semuanya ya hingga 36. Nah, sebelumnya aku udah buat nih yang seperti ini, jadi sampai 36 ya, sampai 36 ini.
Nah, selanjutnya kita teman-teman kembali lagi ke halaman 2 ya, mengenai kita gimana sih caranya uji normal terdata menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama kita klik analyze ya, ini teman-teman analyze, lalu kita pilih non parametric test, terus kita pilih legacy dialog, terus ada selanjutnya kita pilih when sample KS. Jadi sebelumnya, saya kembalikan dulu. Tes variabel list ini daftar variabel yang akan kita uji nih. Kan jumlah koloni ya, jumlah koloni. Kita mau mengetahui nih apakah perlakuan itu mempengaruhi jumlah koloni. Berarti jumlah koloni dimasukkan ke tes variabel list. Nah, selanjutnya kita checklist di bagian normal karena kita ingin mengetahui apakah apakah sebaran data pada sebuah kelompok tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, setelah kita checklist, kita klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya ya teman-teman. Berikut hasil dari analisis. Jadi kita langsung ke asymptotic-to-tag-nya 0,2. Jadi ini bacanya 0,2 ya. 0,2. Nah, untuk interpretasinya akan kami jelaskan di hari H waktu teman-teman praktikum ya. Nah, sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.